ketika rakyat ada batas waktu berjualan yang sangat ketat yang diawasi oleh Satpol PP, baliho para politisi tetap beraktivitas, tetap berdiri siang dan malam 24 jam. Sungguh nasib politisi jauh berbeda dengan nasib rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN dimanapun berada, bagi politisi memang tidak ada waktu yang terluang untuk menjalankan misi politiknya dalam kondisi apapun, dalam keadaan segenting apapun. Tujuan politik harus bisa dicapai. Ketika orang sedang berduka misalnya, berjejer bunga-bunga papan di halaman rumah duka. Biasanya ketika misi politik harus berjalan, akan tampak terpampang ucapan duka dari para politisi melalui bunga-bunga papan atau karangan-karang bunganya dengan foto politisi yang besar-besar dan nama yang terpampang dalam huruf-huruf yang kapital tebal. Di dalam pesta pernikahan, dalam acara-acara gembira pun politisi biasanya menjalankan misinya melalui ucapan-ucapan selamat dengan berbagai bentuk karangan bunga. Yang penting foto terpampang dan nama tertulis di sana. Sekarang ini tampaknya misi-misi politik para politisi telah mulai berjalan di santero bumi Nusantara. Foto-foto berukuran besar yang berdiri di atas baliho-baliho yang kekar. Tampak wajah-wajah politisi tersenyum di persimpangan-persimpangan jalan, di tempat-tempat yang ramai dilewati mobil maupun motor dan pejalan kaki. Untuk apa ini? Tentu untuk tujuan politik. Terhadap beliau-beliau yang bertebaran ini, mungkin banyak hal yang mendapat sorotan dari masyarakat, terutama sekali ketika dikaitkan dengan kondisi Indonesia sekarang ini yang sedang dalam keadaan berduka. Rakyat yang mengharapkan suguhan sembako, suguhan bantuan sosial, bahkan suguhan jamin sosial dari para petinggi negeri ini, tetapi mereka hanya mendapatkan suguhan baliho. Rakyat yang menginginkan senyum dari para petinggi mereka ketika mengantarkan beras, ketika mengantarkan uang bantuan, ternyata rakyat hanya mendapatkan senyuman dari
baliho. Kita tahu baliho yang terpampang sekarang memang baliho tokoh-tokoh yang kemungkinan besar akan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. Sebut saja Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Tarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Salahkah ini? Di dalam politik tidak ada yang salah. Di dalam politik, apapun cara yang dilakukan untuk mencapai misi politik, benar. Karena itu, kalau bicara tentang politik, sulit menentukan salah atau benarnya. Sulit juga menentukan apakah ini sesuai dengan etika dan moral atau tidak. Sebab dunia politik pada umumnya adalah berada pada lingkungan dunia abu-abu. Pembenaran di dunia politik kebanyakan adalah terletak pada kekuatan. Karena itu dikatakan bahwa seorang pejuang kalau dia menang dalam perjuangannya, dia akan mendapat gelar pahlawan. Tetapi ingat, jika kalah dalam perjuangan, akan mendapatkan gelar pemberontak. Jadi wajar kalau saja ada yang mengatakan pro dan kontra terhadap foto-foto atau gambar-gambar besar tokoh-tokoh politik kita yang telah tersebar beberapa waktu terakhir ini di negeri ini. Sekarang coba kita bacakan sebuah berita berkaitan dengan ini. Detik News memberitakan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 ini di bawah judul Baliho AHY kena sentil Abdillah Toha. Demokrat _2 salah alamat. Jakarta. Politikus senior yang juga salah satu pendiri PAN, Abdillah Toha, mengkritik beliau para politisi yang terpasang di beberapa daerah. Abdillah Toha juga menyinggung baliho Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Selain AHY, Abdillah Toha menyebut nama Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua DPR Puan Maharani. Abdillah menyindir para politisi itu yang sudah memasang baliho di masa pandemi yang tengah berlangsung. Halo Puan, Airlangga, Muhaimin, AHY, apa tidak risih dan malu memajang gambar diri besar-besar di sekujur Indonesia bersaing untuk Pilpres yang masih 3 tahun lagi ketika rakyat sedang bergulat atasi pandemi dan kehidupan sehari-hari? Kenapa tak gunakan uang baliho itu untuk bantu rakyat saja? Tulis Abdillah dalam akun Twitternya. @Abdillah Toha. Partai Demokrat menjawab sindiran itu. Kepala Bangkostra PD atau Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menghormati pendapat itu, namun menurutnya salah alamat. Dengan segala hormat, kami sangat mengapresiasi setiap masukan dan kritikan yang masuk kepada kami. Tentunya setiap masukan dan kritik menjadi sumber inspirasi dan dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kontribusi kami dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan harapan rakyat, kata Herzaki kepada wartawan Kamis
5 Agustus 2021. Hanya saja untuk kali ini kritik Bapak Abdillah Toha salah alamat kalau ditujukan ke ketum kami Mas AHY. Lanjutnya, Herzaki mengatakan beliau AHY tidak dengan sengaja pasang beliau untuk Pilpres 2024, tapi untuk melawan konflik kubu Muldoko yang terjadi di Partai Demokrat saat itu. Pertama, Ketum AHY tidak ada pasang-pasang beliau sejak lama. Kedua, beliau yang masih ada saat ini bukan karena Pilpres, tapi karena melawan begal politik KSP-nya, Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Muldoko CS, yang mengaku-ngaku ketum Partai Demokrat secara ilegal, ujarnya. Dia mengatakan beliau itu dipasang oleh kader Demokrat di daerah untuk membuktikan solidaritas Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Menurutnya, hal itu bentuk upaya menjaga kedaulatan partai. Ketiga, visi beliau juga tegaskan Partai Demokrat konsisten sebagai partai nasionalis religius karena sempat difitnah KSP Muldoko CS disusupi aliran radikal. Keempat, beliau itu dibuat oleh kader-kader yang meminta desain ke pusat sebagai bentuk perlawanan mereka ke Muldoko CS. Kalau kami mempertahankan kedaulatan dan kehormatan kami dari pelaku begal politik Muldoko CS, apakah tidak boleh? Katanya. Herzaki lantas menyinggung kembali Muldoko. Herzaki mengatakan Abdillah sebaiknya memberikan saran kepada Presiden Jokowi untuk menegur Muldoko. Lebih baik Pak Abdillah Toha memberikan saran kepada Bapak Presiden tercinta untuk menegur bawahannya yang mencoba merebut paksa Partai Demokrat di kala pandemi. Di saat kader-kader kami di seluruh Indonesia sedang fokus membantu korban bencana dan korban pandemi. Jadi konsentrasi kader kami membantu rakyat mesti terganggu beberapa bulan akibat gangguan begal politik SP Muldoko CS. Mungkin kritik itu lebih substansial dan bermanfaat, bukan jadi kritik amfaidah, ujarnya. Di dunia perpolitikan bersilat, mengelak, bertahan, mundur, menyerang, biasa. Kita tidak mengatakan Bung Herzaki mengelak, tetapi memang tepat Bung Herzaki ini mengemukakan alasan dia partainya di daerah memasang baliho AHY. Namun demikian, apakah ini tidak ada kaitannya dengan tahun 2024? Lagi-lagi, politik adalah dunia abu-abu, tidak ada kepastian di dunia politik. Bisa jadi Partai Demokrat dalam hal ini sambil menyelam meminum air. Dan bisa jadi ini benar-benar hanya khusus untuk melawan lawan politiknya, Muldoko CS. Inilah dunia politik. Tetapi mungkin rakyat berharap permainan politik sah-sah saja dilakukan, asalkan permainan itu tidak sampai memenangkan para pemain politik, tapi mengalahkan rakyat. Kalau ini terjadi, itulah yang membuat rakyat kecewa. Tetapi kalau pemain partai politik menang, rakyat juga menang, tidak persoalan bagi rakyat. Apakah selama ini sudah ada terjadi, atau sering terjadi, atau pernah terjadi para pemain politik yang bermain di gelanggang politik, keduanya menang, yang kalah adalah rakyat? Mari kita lihat.
Kadang-kadang perseteruan dua kubu di dalam dunia politik, ketika mereka berlaga, rakyat ada yang berpihak ke kubu yang satu, ada yang berpihak ke kubu yang lain, dan keberpihakan rakyat ini membuat mereka terbelah. Namun ketika mereka terbelah, ketika pertandingan usai, yang kalah mendekat kepada yang menang merangkul yang kalah, rakyat termenung dengan keterbelahan mereka yang sangat sulit sekali mereka padukan. Kita sekarang melihat betapa sengitnya persaingan antara Prabowo Sandi dengan Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Sehingga rakyat waktu itu antara yang pro pada Jokowi Ma'ruf dengan yang pro Prabowo Sandi betul-betul terbelah. Apalagi dengan penamaan cebong dan kampret. Namun ketika Prabowo Sandi Jokowi Ma'ruf bersatu, satu atap di istana sekarang ini, apakah pendukung Prabowo Sandi dengan pendukung Jokowi Ma'ruf sudah bersatu pula? Sulit kita melihatnya dalam kenyataan. Sampai sekarang kalau kita perhatikan, mereka masih terkesan terbelah. Inilah yang kita maksudkan tadi. Ketika permainan para politisi, keduanya menang, yang kalah adalah rakyat. Inilah mungkin yang kalau bisa dihindari. Tetapi apakah ini bisa dihindari? Wallahu a'lam. Karena lagi-lagi ini dunia politik. Memang benar kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Bapak Abdillah Toha. Di saat-saat kehidupan rakyat yang sangat-sangat sulit sekarang ini, PHK terjadi di mana-mana, berjualan tidak bisa, melakukan usaha tidak bisa, keluar rumah susah, PPKM membuat rakyat nyaris tidak bisa bergerak. Ternyata nasib baliho-baliho politisi jauh berbeda dengan nasib rakyat. Ketika rakyat ada batas waktu berjualan yang sangat ketat, yang diawasi oleh Satpol PP, tidak boleh jalan ini, tidak boleh jalan ini, tidak boleh keluar jam segini, tidak boleh berjualan jam segini, tidak boleh beraktivitas jam segini. Baliho para politisi tetap beraktivitas, tetap berdiri siang dan malam 24 jam. Sungguh nasib politisi jauh berbeda dengan nasib rakyat. Mungkin ini yang menyedihkan bagi rakyat. Karena ketika rakyat tidak boleh keluar, politisi melalui gambar-gambar besarnya boleh keluar. Boleh berdiri 24 jam di perempatan-perempatan jalan. Bahkan juga sebentar lagi kita yakin ini stiker-stiker bergambar politisi boleh mejeng di tiang-tiang listrik, boleh mejeng di pohon-pohon kayu. Dan mereka boleh di sana 24 jam tersenyum sendirian. Karena itu, bersabarlah rakyat. Karena kita memang sudah ditakdirkan menjadi rakyat. Berbahagialah politisi. Karena Anda ditakdirkan menjadi seorang politisi. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.